saat kita sudah hening, kita di situ adalah sebuah kondisi ataupun titik di mana kita tidak lagi terganggu sama hal-hal yang tadi yang putus dengan panca indera, putus dengan waktu, putus dengan tempat ya, sama ruang segala macam pastinya. Dan pada saat kita sudah hening, kita menjadi bening. Apa yang kita dapat pada saat kita bening? Pada saat kita bening, kita akan jelas mendengar pesannya, pesan-pesan dari Gusti Allah yang ada di sini ya, yang meliputi kita, yang ada di antara dua detak jantung, di antara tarikan nafas dan hembusan nafas. Ya, kita pasti akan dengan bening, dengan jernih mendengar pesan-pesannya. Pesan itu bisa datang lewat apa saja. Lewat permasalahan yang sedang kita alami, lewat perjalanan waktu, bisa dari perjalanan waktu kita sejak bangun tidur tadi hingga malam, atau juga perjalanan kita dari bulan kemarin sampai hari ini, awal tahun sampai ini, atau dari apapun pengalaman kita yang kita sudah lewati dalam hidup kita, apa yang kita alami, apa yang kita jalani, itu kita melihat kembali, dan itu semuanya bisa kita tarik menjadi sebuah potongan, bisa capture, bisa screenshot perjalanan hidup kita. Jadi kita tahu, oh pesannya N huruf besar, pesannya dari dia D huruf besar tersebut adalah sesuatu A, B atau C. Itu berkaitan lagi dengan pesan-pesan tersebut biasanya mengingatkan kita tentang kenapa kita ada di sini, kenapa kita saat ini ada di bumi, kenapa kita lahir dari kedua orang tua. Kenapa saya jadi anaknya dari Bapak Sunyoto atau Pak Sunyata, kebetulan namanya sama dengan kondisi nothingness atau emptiness tadi ya, kasunyatan. Bapakku namanya Pak Sunyoto. Makasih Pak atas segalanya, atas segala apa yang diberikan pada saya. Jadi kita bisa dengan jelas kenapa saya ada di keluarga saya, kenapa saya ada di bumi saat ini, kenapa saya ada di kota ini, dan kenapa saya sekarang di sini, berdiri di sini, kenapa saya jadi bicara tentang hal ini. Itu karena kebetulan kita menengok lagi ke belakang, ke perjalanan yang lain, ke yang lalu, bahwa apa tugasmu sekarang ada di sini, kenapa kita bertemu dengan orang-orang ini, orang-orang yang sekarang ada di sekitar kita. Pasti kan bukan sekedar sesuatu yang biasa, karena tidak ada yang kebetulan, semuanya pasti ada sebab, ada akibat. Kita saat ini di sini adalah akibat dari apa yang kita pikirkan masa lalu atau di hidup kita yang lalu sebelum kita menjadi ada di pesawat yang berupa tubuh ini. Kita mesti tahu, kita mendengar jelas pesan-pesannya, dan pesan-pesan tersebut mengingatkan kita apa tugasnya dan apa gunanya kita ada di sini saat ini, tentang tugas kita, bahkan tentang langkah-langkah kita. Dan conversation atau diskusi ataupun dialog antara kita dengan pencipta itu sebenarnya masih tetap berlangsung, masih tetap bisa kita akses. Dan beberapa pesan yang beredar di luar, seringkali pesan-pesan tersebut justru melimitasi, membatasi bahwa pesan itu hanya didapat oleh orang-orang zaman dulu. Tuhan hanya berbicara kepada orang-orang masa lalu dan dari negeri seberang. Nah, itu yang sering sekali kita didengung-dengungkan sejak kecil oleh lingkungan di luar, terutama di luar keluarga saya, bahwa pesan itu hanya didapat dari orang-orang dari negeri-negeri seberang dan orang-orang zaman kuno gitu loh. Kita bicara tentang pesan ya. Jadi pesan itu selalu diterima dari orang. Kalau bicara spiritual misalnya, bicara dari pesan dari India, pesan dari Cina, pesan dari Arab, atau pesan dari Tibet. Seperti itu. Dan buat saya pribadi, pesan bisa dari siapa aja, nggak harus dari orang zaman dulu. Pesan-pesan Tuhan itu tetap datang dan disampaikan ke kita pada saat kita mulai membuka dan mengakses frekuensinya Tuhan, ya pasti akan terus datang dan membanjiri kita. Jadi jangan takut bahwa pesan pun tidak hanya setiap pesan spiritual tidak hanya datang dari orang Arab dan dari orang zaman dulu. Bisa aja tidak harus dari Tibet, tapi bisa juga dari orang Tebet, bisa dari Ciputat, bisa dari Klaten, bisa dari Papua, bisa dari New York, bisa jadi Ibiza, bisa dari klub. Tuhan menyampaikan pesannya tidak hanya pada orang zaman dulu, tapi sampai saat ini Tuhan masih mengirimkan pesan dan orang-orang yang membawa pesan. Itu versi saya. Dan kenapa? Karena Tuhan belum pensiun. Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih melindungi kita, masih menaungi kita, masih meliputi kita. Itu. Jadi gunanya hening adalah kita akhirnya menjadi
bening, jernih, clearly menangkap segala pesan-pesannya dari Tuhan, dari Sang Maha Pencipta.